Ini adalah surat desa AI ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk memudahkan staf desa ataupun warga ya, untuk membuat dokumen seperti surat domisili, seperti surat mungkin kematian, akta kelahiran, surat pengantar, dan lain-lain. Nah, cara kerjanya, staf desa atau warga tinggal menginputkan informasi, mereka ingin membuat surat apa, kemudian chatbot ini akan membuatkan surat sesuai dengan template yang ada di dalam chatbot tersebut. Nah, kelebihannya lagi ya, template-nya ini berisi lengkap dengan kop suratnya. Jadi misalnya sebuah desa gitu ya, kan memiliki template sendiri ya, memiliki kop logo desa. Nah, AI ini akan membuatkan surat berdasarkan template tersebut. Artinya AI ini nggak membuat surat dari awal, tetapi hanya mengisi data-data informasi yang telah disesuaikan ya. Misalnya ada informasi nama, alamat, nomor HP, dan informasi-informasi yang lainnya. Nah, selanjutnya contoh-contoh template-nya itu seperti ini ya. Nah, di sini ada kop desanya, ini di dalam Google Drive ya. Nah, AI-nya itu bisa dihubungkan dengan Google Drive, lalu kita hubungkan dengan template seperti ini. Nah, di sini kop desa. Nah, nanti variabel-variabel inilah yang akan di-replace oleh AI seperti itu. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa contoh template ya untuk, desa khususnya. Ada surat keterangan tidak mampu, domisili, usaha, dan surat-surat yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan flow dari Masta.id ya, contohnya seperti ini. Di sini saya membuat agent AI seperti ini, lalu kita buat sistem prompt, navigasi, dan juga contoh-contoh percakapannya. Nah, di sini saya sudah menghubungkan ya beberapa dokumen surat ya, seperti surat keterangan tidak mampu, domisili, usaha, dan beberapa surat-surat yang lainnya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya di sini ya. Nah, di sini kita coba tes, misalnya kita ketik saja menu utama seperti ini. Nah, di sini menunya ini berbasis navigasi nomor ya. Ini untuk memudahkan misalnya warga desa atau staf desa ya. Jadi nggak perlu ngetik panjang. Nah, misalnya kita akan membuat surat keterangan. Ini tinggal diketik angka 1 seperti ini. Nah, setelah kita menginput nomor 1 ya, di sini kita akan diberikan detail isinya ya. Jadi nomor 1 ini memiliki sub menu lagi, misalnya 1.1, 1.2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan coba di 1.1 ya. Artinya untuk surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, di sini kita tinggal kirim ya atau kita enter. Nah, di sini diberikan beberapa contoh kegunaannya ya, misalnya untuk beasiswa, BPJS KIS, atau bantuan sosial yang lainnya. Kemudian di sini kita akan diberikan informasi ya, diminta informasi seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, pekerjaan, dan informasi-informasi yang lainnya, seperti itu. Nah, kita akan coba input datanya ya, misalnya nama lengkap ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh datanya. Datanya itu seperti ini ya. Ini ada nama lengkap, nik, tempat lahir, tanggal lahir ya, dan informasi-informasi yang lainnya. Oke, selanjutnya kita coba kirim ya di sini. Nah, informasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini AI-nya sedang berpikir ya, lalu membuat dokumen ya sesuai dengan dokumen yang kita butuhkan, yaitu surat keterangan tidak mampu contohnya. Nah, di sini sedang proses. Oke, di sini diberikan detailnya ya. Nah, ini kita tinggal klik saja ya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini contoh hasilnya seperti ini ya. Ini sudah dibuatkan berdasarkan template yang ada di dalam Google Drive seperti itu. Nah, ini contohnya surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Ini nama lengkapnya ya, NIK, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa cek ya, di sini sesuai ya. Misalnya penghasilannya 2 juta, pekerjaan petani, kemudian tempat lahir Tasikmalaya ya. Nah, ini kita bisa cek lagi. Nah, di sini artinya, surat keterangan ini sudah berhasil dibuat oleh AI, seperti itu. Nah, dengan adanya AI pembuat surat seperti ini ya, tentu saja ini akan memudahkan ya, entah itu dari sisi warga, staf desa ya, untuk membuat dokumen ya atau surat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya surat domisili, surat usaha, dan surat-surat yang lainnya. Nah, di sini sangat fleksibel ya.
Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan berbagai surat ya, puluhan atau mungkin ratusan surat jika perlu ya. AI ini akan otomatis mencari, berdasarkan menu navigasi yang diinputkan oleh user, misalnya oleh, staf desa ataupun warga desa, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya kita akan coba buka satu persatu ya. Di sini ada sistem prompt ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Artinya kita memberikan instruksi kepada AI ya. Nah, ini adalah layanan untuk, surat desa seperti itu. Di sini ada aturan-aturannya ya, misalnya formatnya seperti apa ya. Dan ini juga bisa diintegrasikan ke dalam WhatsApp. Jadi warga desa ataupun staf desa itu bisa membuat surat melalui WhatsApp seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada navigasi. Navigasi ini lebih ke, menu ya. Menunya dia memiliki sistem, submenu, contohnya seperti ini. Kemudian ada example. Nah, ini adalah contoh-contoh, hasil percakapannya. Di sini saya menambahkan atau memberikan hanya satu contoh saja. Kemudian di sini adalah suratnya. Nah, di sini sudah saya integrasikan dengan, Google Drive. Nah, di sini description ini hanya seperti ini ya, supaya memudahkan AI ya, misalnya user menginputkan 1.1 ya, maka AI ini akan mengambil tools, surat yang ini, seperti itu. Nah, di sini ada template variabel ya, ini otomatis sinkron. Jadi ketika, file dokumennya ini memiliki template variabel seperti ini ya, AI ini akan otomatis mengambil datanya. Nah, ini tinggal diklik saja nanti otomatis, sinkron seperti itu. Dan untuk surat-surat yang lain ini sama ya, sama persis, jadi tinggal diimplementasikan saja, kurang lebih seperti itu.